Salam kenal semua, saya Dr. Nyoman ya dari bagian penyakit dalam divisi endokrin. Di sini saya diberi kesempatan untuk berbicara tentang penanganan dislipidemi pada populasi khusus. Nah, pada tahun 2013, ACCA itu mengeluarkan rekomendasi pemberian statin untuk tata laksana dislipidemi pada kelompok-kelompok yang statin benefit. Ya, maksudnya gimana? Jadi kelompok pertama yaitu kelompok yang punya ISCVD. Nah, dia memiliki benefit apabila kita berikan statin. Nah, dari 2013 berikutnya berkembang sampai muncul target LDL-nya berapa. Yang terakhir tahun 2019 tadi sudah zaman Dr. Putu ya. Kemudian kelompok-kelompok dengan prevensi primer, jadi belum pernah kena ASCVD, seperti kelompok pada kelompok yang LDL-C-nya itu lebih dari 190, yang usianya 40 sampai 75 tahun. Nah, itu juga memiliki manfaat jika diberikan statin. Kemudian kelompok ketiga yaitu kelompok dengan diabetes usia 40 sampai 75, dan kelompok terakhir yaitu kelompok yang LDL-nya kurang dari 190, tapi resiko ISCVD 10 tahun mendatang itu lebih dari 7,5%. Nah, itu adalah kelompok-kelompok yang jika kita berikan statin itu mendapatkan manfaatnya, jadi penurunan resiko kardiovaskular dan lain sebagainya. Nah, gimana sih kalau ada kelompok-kelompok yang di luar kelompok itu? Gitu. Jadi, sebagai contoh, misalnya tadi batasnya 40 sampai 75. Nah, kalau di atas 75, bagaimana? Kemudian, kelompok seperti misalnya wanita. Wanita kan berbeda hormonalnya dengan pria. Nah, ada hormon-hormon tertentu yang berefek pada resiko kardiovaskular. Kemudian, atau kelompok dengan komorbid tertentu yang berkaitan dengan resiko kardiovaskularnya dan dislipidemi. Contohnya misalnya kelompok dengan gagal ginjal kronis. Nah, ini kan berkaitan dengan resiko CVD dan metabolisme lipidnya. Nah, kelompok HIV juga ternyata ya. Dan kelompok-kelompok dengan, maaf ya saya pindah. Jadi kelompok-kelompok dengan ras, ya, yang rasnya itu underrepresented dari clinical trial. Nah, itu bagaimana? Nah, itu nanti akan dibahas di sini ya. Jadi setelah melihat ini, ternyata ini ya, yang paling spesial itu ternyata adalah kelompok ibu-ibu. Ibu-ibu itu udah yang usianya lanjut, ya, kemudian dia wanita, ya, kemudian terutama ibu saya kan rasnya Asia, ya, itu kan jadi spesial kuadrat seperti itu. Yang pertama mungkin dislipidemi in elderly dulu. Jadi pada kelompok usia di atas 75 tahun ini bagaimana penataksanaannya? Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa populasi usia lanjut itu semakin lama semakin banyak. Ya. Nggak ada yang makin muda, nggak ada ya. Kalau ulang tahun semua angkanya kan makin bertambah ya seperti itu. Nah, menurut WHO itu bisa tahun 2050 populasi usia tua itu bisa meningkat sampai 2 kali lipat seperti itu. Tapi biasanya populasi ini malah underrepresented. Jadi pada studi-studi itu populasinya malah yang paling kecil. Dan juga ternyata dari beberapa literatur itu hubungan antara dislipidemi dengan resiko SCVD-nya itu hubungannya makin nggak jelas, makin kabur seperti itu. Nah, sehingga kita coba berfokus pada studi-studi yang memang fokusnya adalah pasien-pasien yang elderly atau yang usia lanjut. Di sini ada dua, yaitu ada Prosper dan Sage, ya, Sagi. Kita mulai dari yang Prosper terlebih dahulu. Jadi penelitian ini adalah untuk membandingkan, untuk melihat benefit dari pemberian statin, pravastatin ya di sini. Ada pasien-pasien pria atau wanita yang usia lanjut, elderly, yang memiliki resiko atau sudah terkena CVD. Jadi bisa prevensi primer atau sekunder. Jumlahnya 5.000 ya, N-nya cukup banyak dibandingkan dengan placebo. Nah, ini saya singkat aja. Jadi ternyata pemberian statin atau pravastatin itu bisa menurunkan resiko kardiovaskular dalam 3 tahun. Jadi memiliki benefit yang menurunkan resiko kardiovaskular pada pasien-pasien usia lanjut. Nah, studi yang kedua, kita lihat di sini studinya. Nah, ini membandingkan antara moderate intensity dan high intensity statin. Nah, studinya Sagi. Ini juga pada usia lanjut ya. Studinya
randomized RCT ya, randomized control trial. Kita lihat di sini. Ini secondary prevention berarti yang sudah punya iskemia, nah kemudian diberikan statin yang satu high, yang satu moderate. Yang high-nya pakai atorvastatin, yang moderate-nya pakai pravastatin. Ternyata interpretasinya adalah kalau diberikan statin, ya, jadi high intensity juga atau high intensity statin juga menurunkan resiko kardiovaskular dibandingkan dengan moderate. Ya, cuman yang hati-hati memang yang tadi yang di studi Prosper itu kalau pemberian moderate itu memang angka kanker newly diagnosis kankernya lebih banyak. Cuman setelah dilakukan meta-analisis ternyata tidak. Nah, dari studi itu apa yang bisa kita pelajari atau apa istilahnya pelajaran yang bisa kita dapatkan? Ya, jadi ternyata pemberian statin pada usia di atas 75 tahun itu masih bisa dipertimbangkan seperti itu. Jadi terutama pada pasien-pasien yang prevensi sekunder, jadi sudah pernah kena ASCVD, ya supaya tidak kena lagi di atas 75 tahun, itu bisa kita pertimbangkan. Dan yang sudah pernah mendapatkan terapi, ya itu bisa diteruskan. Nah, cuman tadi ya, kalau misalnya mau memberikan statin newly diagnosed, kita juga harus mempertimbangkan drug to drug interaction-nya, kemudian preferensi pasien, nah itu juga harus kita komunikasikan ke pasien juga. Nah, bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi ke pasien? Kita bisa menggunakan pooled cohort equation ya. Contohnya misalnya 10-year ASCVD risk. Nah, itu bisa kita hitungkan kemungkinan resiko kena ASCVD-nya berapa persen selama 10 tahun. Ya, itu bisa kita sampaikan ke pasien. Nah, seperti itu. Jadi, kalau tidak menggunakan statin, penjenengan resikonya sekian persen. Tapi kalau menggunakan obat ini, resikonya bisa turun menjadi sekian persen. Pada yang usia 76 sampai 79. Karena ini memang keterbatasan dari pooled cohort equation-nya. Nah, terus itu yang secondary prevention. Yang primary prevention itu tadi, itu kita harus benar-benar melibatkan pasien. Apakah memang diperlukan sekali? Ya, apakah keuntungannya memang bisa didapatkan oleh pasien? Dan juga resiko dan efek sampingnya. Seperti itu. Oke, itu tadi yang pada populasi di atas 75 tahun. Sekarang kita akan bicara dengan pada wanita. Nah, wanita ini kenapa kok masuk populasi khusus? Ya, karena jadi pada wanita hormon estrogen itu memiliki properti untuk vasodilatasi dan sehingga dia memiliki efek yang menguntungkan untuk jantung. Seperti itu. Dan setelah mengalami menopause, baru resikonya meningkat. Sehingga ini harus dipertimbangkan kalau kita ingin berikan statin untuk populasi wanita. Itu ya. Nah, kemudian juga ada faktor risiko spesifik pada wanita yang berkaitan dengan kardiovaskular. Misalnya gestational hypertension, ya, jadi hipertensi pada kehamilan atau adanya gestational diabetes, jadi gula darahnya tinggi pada kehamilan. Ini juga harus dipertimbangkan. Sehingga gimana statinnya nanti? Nah, ini perjalanan guideline untuk populasi wanita ya. Jadi pada tahun 1999 ACCH itu mengeluarkan rekomendasi pertama penggunaan manajemen dislipidemi pada wanita. Namun tahun-tahun berikutnya itu dilakukan penambahan ya. Jadi pada wanita yang LDL-C-nya kurang dari 100, HDL-C-nya lebih dari 50, triglyceride kurang dari 100, ini normal berarti ya. Kalau normal lipidnya cukup lifestyle modification aja. Nah, obat-obatan itu diperlukan jika ASCVD sama ya. Jadi kalau punya coronary heart disease itu sebaiknya LDL-nya di bawah 100 dan diberikan statin atau penurun LDL. Kemudian kalau punya ya ASCVD atau diabetes atau resiko ASCVD-nya 10 tahun ke depan lebih dari 20% bisa diberikan statin. Kemudian penurunannya sampai berapa LDL-nya sampai kurang dari 70. Nah, kemudian pada wanita yang di atas 60 tahun, artinya kebanyakan yang menopause ya, itu juga ada penambahan. Jadi misalnya kalau resikonya lebih dari 10% dan CRP-nya, high sensitivity CRP, jadi itu penanda inflamasi ya, HSCRP. Kalau ASRP-nya lebih dari 2 mg per desiliter, itu juga ada pertimbangan untuk diberikan statin. Cuman level evidence-nya juga cuma 2P. Kemudian pemberian fibrat itu juga bisa.
Kemudian keluar lagi rekomendasi tahun 2013, ya, tujuannya adalah supaya kita tidak over treatment pada pasien-pasien terutama yang resiko rendah. Nah, resiko rendah seperti apa? Yang masih belum menopause tadi. Kita tahu bahwa hormon estrogen memiliki properti cardioprotective seperti itu. Terutama juga ya yang pada lower risk group. Next. Nah, pada kehamilan seperti apa? Jadi pada kehamilan itu kita harus tahu disiplin bisa terjadi pada kehamilan. Cuman itu adalah fisiologis. Nah, jadi normal. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan metabolisme lipid pada kehamilan, itu memang proses yang fisiologis. Karena sekali lagi bayi juga membutuhkan cadangan makanan berupa lemak, sehingga pasti ada perubahan metabolisme lemak di situ. Yang berubah adalah nanti ada peningkatan kolesterol dan trigliserida, namun HDL dan apolipoprotein A-nya juga meningkat seperti itu. Jadi sama-sama meningkat. Puncaknya adalah trimester kedua. Namun setelah partus, setelah melahirkan, itu biasanya trigliserida dan kolesterolnya langsung turun. Cuman kadar LDL-nya itu biasanya setelah 6-7 minggu setelah postpartum itu masih menetap. Jadi tolong ini diperhatikan nanti kalau misalnya ketemu hasil lipid profile pada pasien-pasien yang hamil atau melahirkan. Nah, kalau penatalasannya gimana? Jadi statin kontraindikasi ya, itu tidak boleh diberikan pada wanita hamil maupun pada menyusui ya. Dan penggunaan obat-obatan lain seperti Fibrat dan Niacin, kemudian ezetimibe itu juga datanya masih terbatas sehingga tidak diindikasikan pada kehamilan.